Hai Sobat Ambis, kembali lagi bareng Bu Yura. Kali ini kita akan bahas matematika part 1 ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nomor 1, Badra menjawab salah 5 soal dan 3 soal nggak dijawab. Skor yang diperoleh Badra berapa? Terus di sini jumlah soalnya tuh 40 guys. Berarti 40 dikurangi 5 dulu, lalu dikurangi 3 untuk mencari skor dia menjawab benar berapa, ya kan? Jadi benarnya 32, sedangkan benar tadi kan dikali 4. Jadi 32 kali 4 berapa? Ya, betul sekali, 128. Lalu skor salahnya 5 dikali min 2, yaitu min 10. Lalu yang tidak dijawab 3 dikali negatif 1, yaitu negatif 3. Jadi sekarang total skor Badra adalah 128 dikurangi 10 dikurangi 3. Jawabannya berapa? 115. Nomor 1 jawabannya adalah yang A. Gitu ya guys. Nah, silahkan dipahami dulu. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, yang ditanyakan kalau ada pernyataan kayak gini tuh, ini ya guys ya, pernyataan yang benar. Jadi kita lihat aja 1, 2, 3, dan 4 nanti pernyataan yang benar yang mana. Di sini seorang pegawai itu gajinya 6 juta guys. Terus 35%-nya tuh untuk biaya pendidikan. Jadi kita cari dulu biaya pendidikannya. 35% dari 6 juta. Jadi 35 per 100 dikali 6 juta. Hasilnya berapa? 2.100.000 itu ya. Kan persennya ini kalau kita coret bisa. Terus sama ini dicoret 2, tinggal 35 dikali 60.000 berapa? Kayak gitu ya guys. Terus makan di situ 1/4. Jadi 1/4 dikali 6 juta. 1/4 dikali 6 juta berapa? Betul sekali, 1.500.000. Terus keperluan lain-lain. Di situ keperluan lain-lainnya berapa? 0,3. Ya kan? 0,3 bagian di sini kita kalikan dengan 6 juta. Hasilnya adalah 1.800.000. Kalau kita mau nyari tabungan guys, berarti 2.100.000 ditambah 1.500.000 ditambah 1.800.000 berapa? Jadi 6 juta dikurangi dengan total ketiganya, yaitu tabungannya ketemu 600.000. Sekarang kita cari guys, pernyataan pertama. Pernyataan pertama itu besar uang yang ditabung adalah 600.000. Nah, kita tadi kan udah nyari ya tabungannya 600.000. Berarti pernyataan 1 benar. Kalau pernyataan 1 benar, otomatis C sama D salah. Kita tinggal mencari yang lebih benar yang mana nih? Yang 3 atau yang 4. Langsung aja ke pernyataan ketiga guys. Selisih uang untuk makan dan keperluan lain-lain, di situ kan selisih uang untuk makan dan keperluan lain-lain 300.000. Benarkah demikian? Nah, kita kurangi 1.800.000 dikurangi 1.500.000 berapa? 300.000. Jadi nomor 2 jawabannya yang benar adalah 1 dan 3 yang A. Kenapa 4 salah? Kalau pernyataan keempat itu kan selisih besar uang untuk keperluan lain dan yang ditabung 1.300.000. Padahal kalau kita hitung tuh di sini adalah 1.200.000. Makanya pernyataan keempat salah. Itu ya guys, nomor 2 jawabannya A, 1 dan 3 gitu. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nah, banyak gula pasir yang diperlukan untuk membuat kue lapis dengan bahan utama tepung beras 2,5 kg. Nah, di sini untuk membuat kue lapis kan ya, kue bolu lapis itu 200 gram tepung terigu. Gulanya yang dibutuhkan adalah 60 gram gula. Jadi kita harus tulis dulu guys yang diketahui. Tepung terigu 200 gram, gula pasir 60 gram. Tepung terigu yang dibutuhkan ada 2,5 kilo. Karena di sini semuanya gram ya kan, kita harus ubah kilogram ini ke gram. Jadi 2,5 itu dikali berapa guys? Biar jadi 2.500. Betul sekali, dikali 1.000. Kan kilogram ke gram dikali 1.000 ya. Nanti hasilnya 2.500. Nah, sekarang langkah-langkahnya yang pertama, kita cari perbandingan gula pasir. Kalau 200 gram tepung tadi kan 60 gram gula pasir. Jadi
2.500 kita bagi dulu guys dengan 200. Hasilnya berapa? Kita coret 0-0-nya itu tinggal 25 dibagi 2, yaitu hasilnya 12,5. Sekarang kita cari, hitung gula pasir yang diperlukan. Nah, 200 gram tadi aja 60 gram gula pasir. Sekarang kita udah menemukan kan perbandingan gulanya itu 12,5. Jadi cukup 12,5 kita kalikan dengan 60. Hasilnya berapa? 750 gram. Makanya nomor 3 ini jawabannya yang C ya, 750 gram. Lanjut kita ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini pakai rumus skala jarak peta jarak sebenarnya tuh guys. Jadi kalau ada gambar kayak gini, dia itu jarak petanya. Sedangkan nanti tergantung pernyataannya nih, yang ditanyakan apa. Kalau jarak sebenarnya ya nanti tinggal kita kaliin aja jarak peta sama si skalanya. Nah, pernyataannya benar yang mana nih, kita harus uji satu-satu guys. Panjang rumah sebenarnya 24 meter. Bener nggak sih panjang rumah sebenarnya itu 24 meter? Panjang rumah kan di situ 3 dikali 4 ya kan guys. Ini ada 4 kan, 1, 2, 3, 4. Jadi 3 kali 4 berapa? 12. Untuk mencari ukuran sebenarnya berarti 12 cm kita kalikan dengan ini 200. Ketemulah 2400 cm. Sedangkan yang ditanyakan adalah meter. Jadi 2400 cm kita ubah ke meter dulu. Jadinya kita bagi 100. 2400 dibagi 100 berapa? 24 meter. Berarti pernyataan 1 benar. Kalau pernyataan 1 benar, otomatis C sama D salah. Kita tinggal ngecek 3 sama 4-nya doang guys. Kalau 3, pernyataan ketiga, luas garasi sebenarnya 60. Coba kita cari garasi yang mana? Di sini garasi panjangnya 5, terus lebarnya 3. Nah, yang ditanyakan luas garasi sebenarnya. Jadi kita cari panjang garasi sebenarnya dulu sama lebar garasi sebenarnya. 5 dikali 200 sama 3 dikali 200. Ketemulah 1000 dikali 600. Ketemulah 600.000 cm persegi. Tapi ingat, yang diminta adalah meter persegi. Kalau meter persegi berarti kita bagi berapa? Kita bagi 600.000 ini kita bagi dengan 10.000, ketemulah 60 meter. Makanya pernyataan 1 dan 3 yang benar. Jawabannya nomor 4 adalah yang A. Itu ya guys. Bahasanya ada di sebelah kanan, silahkan dipahami. Kalau kalian masih bingung, boleh banget chat via email atau DM di Ambis Bimbel Yogyakarta ya. Nomor 5 ini seperti ini guys, perbandingan aja sebenarnya. Jika pemborong itu akan menyelesaikan dalam waktu 15 hari, maka jumlah tenaga yang diperlukan tiap hari berapa? Nah, di sini jumlah tenaga kerjanya ini kan per orang ya, yang berdiri ini, yang vertikal ini, sedangkan yang horizontal ini waktu penyelesaiannya. Untuk satu orang bekerja itu membutuhkan waktu 120 hari. Berarti kita kaliin aja guys. 1 kali 120. Itu setara dengan X yang ditanyakan ya dalam waktu 15 hari. Nah, tinggal kita kaliin aja 120 sama dengan 15X. Jadi kalau mau mencari X gimana? 120 dibagi 15. Hasilnya berapa? 8. Makanya nomor 5 itu jawabannya yang B. Gitu guys. Mudah ya nomor 5. Lanjut nomor 6. Nah, nomor 6 ini kan yang ditanyakan massa jenis ya guys. Massa jenis itu rumusnya massa dibagi volume. Massanya kan udah diketahui nih, 0,063 ya kan. Teman-teman tinggal mencari sih volume. Volumenya berapa? 9 kali 10 pangkat negatif 3 dikali 5 kali 10 pangkat negatif 2 sama 7 dikali 10 pangkat negatif 2. Yang depan kita kalikan dulu, 9 kali 5 kali 7, 315. Terus hitung pangkatnya. 10 pangkat negatif 3 dikali 10 pangkat negatif 2 dikali 10 pangkat negatif 2. Nah, ingat, kalau dalam
perkalian pangkat, ya kan guys? Di sini tuh boleh loh teman-teman pakai negatif 3 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2. Jadi negatif 5 ditambah negatif 2. Hasilnya berapa? Negatif 7. Seperti itu. Makanya di sini dia hasilnya negatif 7. Nah, berarti volumenya ketemu 315 dikali 10 pangkat negatif 7. Nah, bagi teman-teman yang memang sudah lancar sekali dalam perkalian atau pembagian bilangan, pangkat, dan koma-koma, mungkin sudah terbiasa mengerjakan P sama dengan M per V, terus 0,063. Dia yang tadinya 315 diubah jadi 3,5 dikali 10 pangkat 5. Yang sudah lancar, silahkan pakai cara yang kanan. Kalau bagi teman-teman yang masih bingung, gimana sih Kak caranya? Gimana sih Bu Yura caranya nih ngubah 0,063 dibagi 315 dikali 10 pangkat negatif 7 itu gimana? Silahkan melihat di bagian yang kiri guys, bagi yang masih bingung ya. Nah, tadi masa jenisnya 0,063 ini kita ubah guys. Kita ubah jadi 63 kali 10 pangkat negatif 3. Kan benar. Karena di belakang koma ada 3 angka kayak gini. Jadi kita boleh pakai 10 pangkat negatif 3. Ya kan? Dibagi 315 dikali 10 pangkat negatif 7. Ingat, kalau pembagian itu dikurangi pangkatnya. Negatif 3 dikurangi min 7. Jadi negatif 3 min kurang min kan ubah plus ya guys. Negatif 3 plus 7 sama dengan 4. Nah, 63 sama 315 gimana Kak? Bukannya nanti koma. Nah, koma itu memang bagi teman-teman yang udah terbiasa mengerjakan lebih enak. Tapi bagi teman-teman yang belum terbiasa boleh pakai 1 per gitu ya. 63 itu kan jadi 1. 63 bagi 63. Sedangkan 315 bagi 63 itu berapa? 315 bagi 63 itu 5. Maaf ya, habis karotet. Jadi 1 per 5. 1 per 5 dikali 10 pangkat 4. Nah, ternyata 1 per 5 dikali 10 pangkat 4 nggak ada Kak di ABC-nya. Jadi gimana dong? Jangan risau guys. Kita boleh kok mengubah 10 pangkat 4 itu kan setara dengan 10 kali 10 kali 10 kali 10. Jadi kalau teman-teman pengen mengubahnya 10 kali 10 pangkat 3 gitu juga boleh. Jadi 1 per 5 dikali 10 dikali 10 pangkat 3. Ya kan? 10 bagi 5 berapa? 2. Jadi hasilnya adalah 2 dikali 10 pangkat 3. Jawabannya yang B. Caranya sama kok, kiri sama kanan. Caranya beda ya, hasilnya yang sama. Jadi kalau dalam matematika, kalau belajar sama Bu Yura, teman-teman boleh pakai cara apapun itu boleh. Asal hasilnya sama, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Soal nomor 7 guys. Nah, di sini dikasih tahu ya, diketahui keliling segitiga ABC itu 10 akar 12. Dengan memanfaatkan tabel di atas, panjang sisi AC itu berapa? Nah, yang diketahui kelilingnya 10 akar 12. Panjang AB berapa? 3 akar 27. Dan panjang BC adalah 2 akar 48. Sekarang kita cari panjang AB. Nah, panjang AB itu kan 3. Nah, akar 27 itu harus kita sederhanain loh guys. Atau kamu langsung 3 dikali 5,19 kayak gitu juga boleh. Jadi ketemu 15,57. Terus BC-nya 2 akar 48 sama dengan 2 dikali 6 kali 92. Yaitu 13,84 kayak gitu. Kelilingnya. Nah, keliling. Jadi nanti 10 akar 12 sama dengan AB tambah BC tambah AC. 10 dikali 3,46 sama dengan 15,57 ditambah 13,84 ditambah AC. Nah, nanti ketahuan AC-nya adalah 34,6 dikurangi 29,41 yaitu 5,19. Tapi kalau teman-teman punya cara lain juga boleh loh guys. Dari cara itu misalnya nih, Kak, kalau 3 akar 27 itu aku ubah jadi kayak gini boleh nggak Kak? Gitu misalnya. 9 kali 3 nanti jadi 3 kali 3 akar 3. 9 akar 3. Boleh. Nggak ada salahnya guys, pakai cara apapun itu boleh.
Terus kalau misalnya yang 2 akar 48 Kak, 48 aku ubah menjadi 2 dikali berapa nih? 48 bagi 3. 4 bagi 3, 1, 18. Oke, jadi 16 kali 3. Ya kan? Jadinya 2 dikali 4 akar 3. Boleh nggak, Kak? Boleh, guys. Nggak ada salahnya. Nah, yang 10 akar 12 pun teman-teman juga boleh mengubahnya jadi 10 dikali 4 kali 3. 10 dikali 2 akar 3, yaitu 20 akar 3. Nah, sekarang tinggal dicari, guys. Caranya gimana, Kak? Tapi loh, ini sama kok, guys, kanan dan kiri. Tergantung teman-teman tuh mudah pakai cara yang mana. Bu Yura pasti akan perbolehkan teman-teman pakai cara apapun itu. Nah, dikurangi 9 akar 3 dikurangi 8 akar 3. Nah, 20 dikurangi 9 berapa? 11 akar 3 dikurangi 8 akar 3. 11 kurangi 8 berapa? 3 akar 3. Sedangkan di situ akar 3 diwakili dengan 1,73. Jadi setara dengan 3 dikali 1,73. Hasilnya berapa ya? Coba guys, ini 9. Ya kan? 7 kali 3 berapa? 21, tulis 1, nyimpen 2. 3 kali 1, 3, tambah 2, 5. Di belakang koma ada 2 angka, jadi 5,19 sama. Jadi pakai cara apapun itu boleh dalam matematika ya, asal hasilnya sama. Jawabannya adalah yang B. Gitu. Teman-teman boleh kalau langsung mau dikaliin seperti yang kanan boleh, atau mau diubah bentuk akarnya dulu seperti yang kiri juga boleh. Lanjut, nomor 8. Nah, pernyataannya benar. Di sini tuh Bagas menabung di koperasi 8 juta. Setelah 7 bulan, tabungan Ardi menjadi 8.280. Mungkin ini maksudnya Bagas ya, guys. Kenapa tiba-tiba si Ardi? Oke, pertama-tama kita harus menghitung, guys. Hitung bunganya, yaitu 8.280 dikurangi 8 juta, ketemulah 280.000. Terus kita cari bunga dalam 1 bulan. Karena di sini tadi menabungnya masih 7 bulan, berarti 280.000 dibagi 7. Nah, ketemulah 40.000 per bulan. Terus, yang ketiga, hitung bunga selama 1 tahun. 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Ini kan kita nyari ya, yang pernyataan 1 tuh besar bunga dalam 1 tahun. Bener nggak sih? 600.000 gitu. Caranya gimana, Kak? Kita kali aja, guys, sebenarnya. Kan kita tadi udah tahu per bulannya itu 40.000. Nah, sedangkan 1 tahun itu ada 12 bulan. Berarti 40.000 dikali 12. Berapa? 480. Jadi kalau pernyataan pertama 600.000, pernyataan pertama itu salah. Jangan pilih A, jangan pilih B. Nah, di C sama D itu ada 2. Berarti kita tinggal ngecek pernyataan 3 sama pernyataan 4 aja. Pernyataan 3, presentase bunga koperasi itu 8%. Benarkah presentase bunga koperasi itu 8%? Coba, caranya mencari presentasi gimana, Kak? Tadi kan kita udah mencari bunga dalam 1 tahun 480.000 per 8 juta dikali 100%. Dan dia tuh ketemunya 6%, guys. Bukan 8%. Jadi pernyataan ketiga salah. Nah, kalau kita mau nyari pernyataan keempat, jumlah tabungan Bagas selama 2 tahun 8.960.000. Itu benar atau salah? Itu benar. Nah, caranya gimana, Kak? Dalam 1 tahun aja dia tadi udah bisa menghasilkan uang 480.000. Kalau dikaliin 2, 960.000. Itu bunganya ya, bunga dalam 2 tahun. Jadi total tabungannya berapa? 8 juta ditambah 960.000. Jadinya berapa? 8.960.000. Yang pernyataan ini pernyataan 4 benar. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Atau teman-teman tuh kalau seumpama nih,
3 kan salah, berarti 4 otomatis benar. Kalau teman-teman punya keyakinan demikian, juga dipersilahkan. Tapi kadang ada anak-anak yang pengen membuktikan, benar nggak sih sebenarnya pernyataan 4 ini? Dia jawabannya kayak gitu, pembuktiannya seperti ini. Kalau yang membutuhkan pembuktian. Tapi kalau teman-temannya yakin, kalau 3 salah ya udahlah, jawabannya pasti 2 dan 4 itu juga diperbolehkan. Nomor 9 nih guys. Oke, 9 ini ya. Di toko itu kakak beli sepatu dan harus bayar 720.000. Harga sepatu sebelum diskon. Nah, harga sepatu sebelum diskon tuh berapa? Diskonnya kan 20%. Harga setelah diskon tuh 720.000. Jadi, harga setelah diskon berapa? 100 dikurangi 20. Ketemulah 80% ya guys. Jadi kalau mencari harga kayak gitu tuh cukup 100 dikurangi 20. Ketemulah 80. 80 per 100 kan? Nah, 80 per 100 itu setara dengan 0,8 dikali X sama dengan 720.000. Jadi X-nya berapa? 720.000 per 0,8. Hasilnya adalah 900.000. Atau teman-teman mau pakai cara lain juga boleh nih. 100 dikurangi 20 kan 80. Kalau yang kayak Bu Yura tulis ini cara di sekolah guys. Kalau yang mau Bu Yura tulis pakai pen warna biru ini, dia cara cepetnya. Nah, kalau yang ditanyakan harga sepatu sebelum diskon, 80% ini tadi, kan 80 per 100 ya, 80% kan ini hasilnya 100% dikurangi 20%, hasilnya 80%. 80 per 100, kalau nyari harga awal, itu tinggal dibalik ya, 100 per 80 dikali dengan 720.000. Nah, ini tinggal kita coret ya kan, setara dengan 720.000, nah tambah 01, 720.000 dibagi 8. 72 bagi 8 berapa? Ayo, berapa yang hafal perkalian? 72 bagi 8 9. Tinggal kita tulis apa adanya deh nolnya. Jadi jawabannya adalah 900.000 gitu ya. Nah, beneran 1, 2, 3, 4, 5, nolnya 5, tulis 5 itu guys. Makanya nomor 9 itu jawabannya yang D gitu ya. Pakai cara biru boleh, pakai cara yang pakai warna hitam itu juga boleh. Silahkan teman-teman mau pakai cara yang mana. Sekarang nomor 10, pernyataan yang benar. Nah, kalau kayak gini kita harus cari dulu guys, luas ABCD. Karena dia persegi panjang, masih ingatkah teman-teman rumus persegi panjang itu apa? Panjang kali lebar. Berarti 4x plus 3 dikali 3x berapa? 4x kali 3x. 4x kali 3x 12x kuadrat. Lalu 3 dikali 3x 9x. Lalu yang langkah kedua, kita mencari luas DEFG. X plus 2 dikali X, yaitu X kuadrat plus 2X. Sekarang kita cari luas ABCGFE. Luas ABCGFE gimana kak? Tinggal dikurangi aja sebenarnya teman-teman. Yang ini tadi 12X kuadrat dikurangi dengan X kuadrat plus 2X. Nah, 12X kuadrat dikurangi X kuadrat berapa? 11X kuadrat. Terus 9 dikurangi 2, 7X. Oke. Jadi, keliling ABCD berapa? Nanti kita cari di situ bareng-bareng ya. Kita cari dulu luas ABCD. Yang pernyataan pertama, 12X kuadrat plus 9. Bener nggak? Ini plus 9, padahal harusnya plus 9X. Berarti satu salah. Yang ada satunya salah. Di sini luas DEFG itu X kuadrat plus 2X. Benar ya, X kuadrat plus 2X. Jadi 2 benar. Jawabannya antara C dan D. Sekarang tinggal kita cek guys. Pernyataan 3 sama pernyataan 4 tuh yang benar yang mana? Kalau di situ luas daerah ABCGFE itu 11X kuadrat plus 7X. Benar ternyata guys, pernyataan ketiga. Jadi ya udah, jawabannya 2 dan 3. Kalau pernyataan keempat kak, coba dong, aku pengen tahu kak pembuktiannya. Kenapa pernyataan 4 salah gitu, boleh? Keliling ABCGFE kan 2 dikali panjang tambah lebar. Berarti 2 dikali 4X plus 3
plus 3X plus X plus 2. Nah, jadi hasilnya 2 kurang buka 8X plus 5 kurung tutup setara dengan 2 kali 8, 16X. 2 kali 5, 10. Jadi harusnya kelilingnya adalah 16X plus 10. Sedangkan pernyataan keempat adalah 4X plus 8. Makanya dia salah. Oke guys, gimana pembahasannya 1-10? Suara Bu Yura rada serak nih. Ya, terima kasih sudah menonton pembahasannya. Semoga teman-teman besok ketika ngerjain PBAD diberikan kelancaran, paling enggak tuh udah menstimulus gitu guys, udah terbiasa ngerjain soal gitu ya. Oke, terima kasih semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.